Itu model khusus, Rolls-Royce Phantom jarak sumbu roda panjang, kan? Aku dengar harga model ini tidak ada batasnya. Tambah beberapa opsi saja, dan dengan mudahnya melebihi 7 juta dolar. Itu Nathan Wijaya, sepertinya dia. Jangan mencolok, nak. Wah, ada apa dengannya? Aduh, Citra, pelan-pelan. Sudah 5 tahun. Kamu terlihat lelah. Kamulah yang banyak mengalami, Citra. Biarkan aku menebusnya padamu. Apakah ini soal kerjaan? Silakan, jangan khawatirkan aku. Tidak ada yang lebih penting darimu. Kamu tidak pernah dengar. Aku hanya ingin melihat-lihat sendiri, untuk memilih hadiah untuk Ratih. Citra, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan menikahinya. Konyol, asal dia memperlakukanmu dengan baik. Ratih, kamu tidak perlu datang ke stasiun. Ratih, kamu tidak perlu datang ke stasiun. Senang sekali, Citra sangat baik. Maya, pergi ke Hotel Bintang Fajar. Kendarai lebih cepat. Terobos lampu merah. Astaga, astaga. Ini tidak bisa hilang. Kamu nyetirnya gimana sih? Apa kamu lihat jalan? Kamu ngapain sih? Kamu berani bertanya? Aku sudah habis sabar bicara denganmu. Lepaskan aku. Hak apa kamu memukul kami? Ya, kenapa kamu memukul kami? Kau ngomong apa sih? Aku sudah menelepon keamanan Hotel Bintang Fajar. Sebaiknya kau lepaskan mereka sekarang. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah di pintu masuk hotel. Siapa yang menelepon? Kapten Setiawan, ini aku. Cepat tangani. Baik, aku akan menanganinya. Kapten Setiawan, kenapa kau pukul aku? Pergi. Semua, mundur. Oke. Sekarang kita selesaikan masalah kita. Berapa? Aku akan membayarmu kembali. Bayar? Nyawa seluruh keluargamu bahkan tidak bisa menutupinya. Ratih, apa yang sebenarnya terjadi? Perempuan jalang ini menghancurkan hadiah pertama yang kudapat untuk Citra. Apa? Apa itu bisa merusak pernikahanmu dengan Nathan? Kakaknya adalah prioritas utamanya, jadi sikapnya padaku pasti akan terpengaruh. Sayang. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kamu pacar Nathan? Aku pacar Nathan. Kau bersamanya hanya demi uang dan kekuasaannya. Kau seorang pembuli, egois, dan sombong.
Kau tidak pantas menikahi Nathan. Hentikan mimpimu menikah dengan orang kaya. Kau tidak akan pernah menikah ke keluarga Wijaya. Ambil alat pemadam api. Terus saja bicara omong kosong. Kau di luar kendali. Tidakkah kau takut karma? Karma? Di kota sungai? Siapa yang berani memberi saya karma? Aku kakak Nathan, Citra Wijaya. Kamu pikir aku bodoh? Kamu bukan cuma bodoh, tapi juga jahat. Aku tidak akan pernah membiarkan Nathan menikahimu. Hei, mungkin tintanya habis. Aku akan ambil yang baru di hotel. Kamu bisa menjawabnya. Dan lihat siapa yang menelepon. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meminta bantuan. Kembalikan lukisan itu. Siapa yang melukis ini? Apa ini? Jelek sekali. Tolong kembalikan lukisan yang diberikan muridku. Itu tidak berharga. Tapi bagiku, itu tak ternilai. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak tersedia. Apa yang terjadi? Apa sih yang dilakukan Citra? Wira? Lacak lokasi ponsel kakakku sekarang, dan aku ingin detail hingga ke jalan. Cepat. Seorang guru sukarelawan? Pantas saja penampilannya lusuh. Apa Nathan tidak pernah bilang padamu apa yang dilakukan kakaknya? Tentu saja dia bilang. Kakaknya pergi melakukan sesuatu yang hebat. Hal hebat yang dia sebutkan hanyalah mengajar sebagai sukarelawan. Omong kosong. Anak-anak orang miskin itu, mengajar mereka hanya buang-buang waktu. Jangan berhenti merobeknya. Nona Wijaya, jika Anda merindukan kami, ambil saja lukisan-lukisan itu dan lihatlah. SST. Ada apa dengan Nathan? Nathan, Nathan bilang kakaknya pakai mantel merah muda hari ini. Masih mau menjebak aku? mantelku ada di ransel di dalam koper. Apa, Teska? Itu hadiah. Yang aku beli untuk Rati, untuk pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama dan kamu kasih barang murahan? Bahkan untuk anjing, itu terlalu jelek. Mantelku tidak di dalam koper. Di ransel. Apa kamu ambil celana dalam ini dari tempat sampah? Citra, kamu menjijikkan. Pakaian kotor seperti itu kamu masih nyimpen? Jangan sentuh, kembalikan. Lebih cepat lagi. Citra, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu.
Ibu dan ayah sudah pergi, mereka meninggalkanku dan Citra. Sekarang Citra juga pergi, aku sendirian sekarang. Ibu dan ayah sudah pergi. Mereka meninggalkanku dan Citra. Aku menangis terseduh-seduh. Jangan sentuh mereka. Kembalikan. Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu menyebabkan orang tuamu terbunuh saat kecil. Hari ini, Citra dipukuli karena aku. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan melindungi Citra. Siapapun yang berani menyakiti Citra, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Sepertinya adik laki-lakimu, sama seperti kamu, juga seorang pecundang. Kamu pecundang besar, dan dia pecundang kecil. Hahaha. Jangan hina adikku. Dia seperti anjing. Seperti ayah, seperti anak, dan tikus melahirkan tikus. Kamu akan menyesali ini? Percaya padaku. Kamu pasti akan menyesal. Di kota sungai, siapa yang punya kekuatan untuk membuat tunangan Nathan Wijaya menyesalinya? Bangun. Beraninya kamu berpura-pura menjadi kakak Nathan Wijaya. Kamu tidak akan membutuhkan mulut itu lagi. Citra, Orang-orang yang baru kita usir pasti sudah telepon polisi. Terus, kalau mereka lihat Ratih, mereka pasti hormat. Nathan sedang dalam perjalanan. Tak ada waktu urus mereka. Miko, seret jalang ini pergi. Lalu kita cari dia bersama. Kau, pelacak bilang dia di sini. Citra, kamu di mana? Ini ponsel Citra. Dia pasti dekat. Cari. Citra, semoga kamu baik-baik saja. Nathan, ini aku. Citra, kamu di mana? Terima kasih, Pak. Nona, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Yang jahat pasti mendapat balasannya. Mereka akan mendapat apa yang pantas. Kamu boleh pergi duluan. Aku baik-baik saja. Cuma kelihatan sedikit menakutkan, itu saja. Jangan khawatir. Maaf, Citra. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Jangan menghukum dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Ini bukan salahmu. Bagaimana keadaan Citra? Pendarahan di otak, kerusakan jaringan lunak parah di leher, saluran mulut dan pernapasan mengalami luka bakar kimia. Untungnya, setelah perawatan, Nona Wijaya sudah tidak dalam bahaya. Bapak Pratama, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Dr. Susanto. Citra, katakan padaku, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Aku tidak ingat. Kepalaku sedikit sakit. Kalau begitu jangan dipikirkan. Istirahatlah.
Periksa rekaman keamanan pintu depan Hotel Bintang Fajar sekarang juga. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan khawatir, Bapak Wijaya. Saya sudah mengurusnya. Kami akan segera mendapatkan hasilnya. Bapak Wijaya, rekamannya sudah ada. Putar sekarang. Kalau begitu, aku serahkan padamu, Bapak Pratama. Bapak Wijaya, pengacara lawan baru saja mengambil rekaman keamanan, rekamannya hilang. Sial, bagaimana bisa begini? Aku akan cari cara lain. Aku akan kembali ke hotel untuk mencari petunjuk. Kau di sini saja. Pertama, bantu Citra atur sumber daya medis terbaik. Nona Wijaya, ada yang dibutuhkan? Orang yang menyakitiku adalah pacar Nathan, Rati. Apa? Apa kau yakin tidak salah? Aku ingat betul. Aku akan segera memanggil Bapak Wijaya kembali. Jangan panggil dia. Kenapa? Aku pura-pura sakit kepala. Saat dia melihatku, karena rasa bersalah, dia menampar dirinya sendiri 2 kali. Tenang, dari yang aku tahu tentang Bapak Wijaya, dia tidak akan mudah melepaskannya. Lalu, Kemungkinan, karena rasa bersalah yang besar, dia akan menghukum dirinya sendiri. Bapak Pratama, aku butuh bantuanmu. Nathan, sudahkah kamu menemukan Citra? Aku sudah menemukannya. Batalkan makan malam nanti. Citra butuh istirahat. Aku akan menjadwalkan ulang pertemuanmu nanti. Oke, sampai jumpa. Ratih, ada apa? Aku tidak tahu ada apa dengan wanita itu. Ratu drama sekali. Pertemuan dengannya ditunda, dan pernikahannya juga ditunda. Nathan Wijaya memikirkan apa? Kenapa dia begitu terobsesi dengan Citra? Bukannya dia ibu atau ayahnya? Ratih, sesuai instruksi Anda, rekaman keamanan hotel sudah dihapus. Haruskah saya hapus video yang direkam di ponsel? Tentu tidak. Itu tiketku untuk mendekati Citra. Menghapus rekaman keamanan hotel hanya karena aku tidak ingin menimbulkan masalah sebelum pernikahan. Dimengerti. Terima kasih, Bapak Pratama. Nathan, jangan khawatir tentang aku. Citra, besok adalah ulang tahunmu. Di lelang hari ini, jangan menahan diri. Dalam 10 menit saja, kamu sudah meneleponku 5 kali. Citra, tolong sambungkan Bapak Pratama ke telepon. Aku ingin memberikan beberapa instruksi kepadanya. Bapak Wijaya, saya di sini. Jika kamu melihat sesuatu yang bagus, tawarlah untuk Citra, dan jaga dia tetap aman. Jangan khawatir, Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, kegagalan sistem keamanan hotel hari itu disengaja. Bisakah rekaman itu dipulihkan? Sekitar 3 hari. Kamu hanya punya 1 hari. Citra, siapapun yang menyakitimu, akan kubunuh dia. Aku dengar beberapa barang lelang hari ini adalah karya Adelia. Barang mewah biasa tidak cukup bagus untuk Ratih. Besok adalah pesta ulang tahun Citra. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, jadi tentu aku ingin berdandan sedikit. Tapi karya Adelia terlalu mahal. Uang yang kubawa mungkin tidak cukup untuk mendapatkan semuanya. Saya nyatakan lelang ini resmi dibuka. Barang ini disebut orbit abadi. Batu utamanya adalah 28 karat mutiara keong. Nah,
60 juta dolar. Mahal sekali. Cek kosong. Itu Wira Pratama dari grup Wijaya. Ratih, itu Bapak Pratama. Pasti Bapak Wijaya yang mengirimnya. Dia menyiapkan kejutan untukmu. Aku heran kenapa dia belakangan ini agak menjauh. Berikutnya barang kedua, disebut riak waktu. Cek kosong. Ini barang ketiga, disebut gulungan galaksi. Cek kosong. Nona Wijaya, mengenai barang-barang Adelia, aku sudah mengamankan semuanya untukmu. Ada perkembangan mengenai masalah yang kamu minta aku selidiki. Silakan istirahat di sini sebentar. Aku segera kembali. Nah, Terima kasih, Bapak Pratama. hanya menjalankan tugas. Sama-sama. Lelang hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah datang. Selamat malam, semuanya. Bapak Pratama, apa Anda di sana, Bapak Pratama? Apakah Anda ingin barang-barang Anda diantarkan, atau akan Anda bawa sendiri? Jangan repot-repot mencari Bapak Pratama. Serahkan barang-barang ini langsung kepadaku. Siapa kamu? Bapak Pratama yang kamu maksud hanya seorang karyawan. Semua yang dibelinya adalah kejutan yang dipersiapkan untukku oleh tunanganku. Kalau begitu, kenapa tidak kamu telepon Bapak Pratama saja? Barang-barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa mengambil keputusan itu. Apa kamu buta? Tidakkah kamu lihat dia itu tunangan Bapak Wijaya? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mempertanyakan calon Nyonya Wijaya? Aku. Perkataanmu adalah penghinaan bagiku dan bagi Nathan. Maaf. Jangan gugup. Mereka hanya sekelompok pembuli yang numpang pada keberhasilan orang lain. Oh, kamu. Oh, aku ingat sekarang. Dia yang dari pintu masuk hotel, itu Jalang. Kenapa dia di sini? Berdandan seperti orang penting. Lama tidak bertemu. Kalian masih punya mulut kotor. Suruh seseorang antar barang lelangku ke mobilku. Barang lelangmu? Lelucon. Lelucon besar. Haha. Menyewa gaun dan menyelinap masuk ke lingkaran ini, apa? Jangan bilang kau mencoba mencuri sesuatu. Apa yang dilakukan keamananmu? Membiarkan orang-orang tak penting masuk ke sini? Kenapa kau tidak cepat-cepat periksa undangannya? Maaf, Nona. Izinkan saya periksa undangan Anda. Baiklah. VIP tertinggi, mohon maafkan kekasaran saya. 1. VIP tertinggi? Tidak mungkin. Dia hanya seorang guru sukarelawan miskin. Antarkan barang lelangku ke mobilku. Ya, Jangan bergerak. VIP tertinggi. Masa bodoh. Dia cuma guru sukarelawan. Serius? Apa-apaan ini? Aku menang lelang. Tolong kirim barang ke mobil. ya, aku yang urus. Aku bilang jangan sentuh. Dengar semuanya. Aku kenal wanita ini. Dia hanya sampah masyarakat, rakyat jelata. Dia tidak punya siapapun di kota sungai, jadi dia mengajar anak-anak miskin di gunung sebagai guru sukarelawan. Pasti dia menyelinap masuk untuk mencuri sesuatu. Semuanya, periksa barang bawaan kalian. Astaga, aku. Gelang berlian edisi terbatas, Cartierku, sepertinya hilang. Brosku, bros safirku, tadi ada di sini. Kalian dengar? Tertangkap basah?
Berani sekali kamu memukul Ratih? Kamu cari masalah. Siapa yang cari masalah? Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu pikir kamu siapa? Jadi gimana kalau aku mukul kamu? Bukannya kamu yang mukul aku kemarin? Kamu suka, kan? Dia baru saja menamparmu, aku akan membelamu. Balas dia. Sudahlah, aku terlalu takut. Baik, kalau begitu, aku yang akan lakukan untukmu. Aku tidak akan biarkan kamu memukulku lagi. Putri, Tini, pegang dia. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bapak Pratama, Anda tepat waktu. Wanita ini berani mengaku apa yang Nathan suruh Anda tawarkan untukku. Aku perintahkan kamu untuk memberinya pelajaran yang keras. Kamu gila? Aku gila? Bapak Pratama, apa Anda hilang akal? Nona Santoso, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Nona Wijaya bukanlah seseorang yang bisa Anda sentuh. Kalian berdua berselingkuh. Diam. Kamu bisa menghinaku, tetapi kamu tidak boleh memfitnah Nona Wijaya. Bapak Pratama, tanpa bermaksud kasar, tapi seleramu buruk sekali, kamu benar-benar jatuh cinta pada sampah seperti dia. Sampah bertemu sampah, dan mereka melekat selamanya. Tepat sekali, tepat sekali. Bapak Pratama, Anda sungguh kurang ajar. Bapak Pratama, kamu nekat banget. Kamu berani menggelapkan uang grup Wijaya untuk memelihara simpanan kecilmu? Kamu pengkhianat, bajingan. Dia cuma pengasuh yang diagungkan. Ratih, jaga mulutmu. Nona Wijaya adalah kakak Bapak Wijaya. Beraninya kau memfitnahnya? Kau sanggup menanggung konsekuensinya? Sekarang kau meluapkan amarah, ya? Kakak Bapak Wijaya, trik murahan. Dia sudah pernah melakukannya sekali. Putus asa. Kau akan membayar segera. Kaulah yang akan segera membayar. Tangkap jalang itu. Aku ingin lihat kau mencoba. Kau juga mau mencoba? Baiklah. Kau yang minta, Bapak Pratama. Halo? Ada yang main-main sama aku. Datang ke sini sekarang. Ratih, ini pesta ulang tahun kakakku. Nathan menyuruhku pergi ke hotel untuk menyiapkan pesta kakaknya. Kakaknya terlalu sibuk untuk mengurusiku. Ku dengar ada yang bikin masalah. Itu kakak Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, ada perlu apa? Aku sudah kirim foto. Itu kakakku, dia ada di lelangmu sekarang. Jaga dia, ya? Tenang, mulai sekarang, dia adalah VIP tertinggi kita. Dia segalanya bagiku. Di wilayahmu, kalau ada yang salah, aku akan mencarimu. Bapak Wijoyo, apakah Anda ingat kami? Saya ingat sekarang. Kalian teman dekat tunangan Bapak Wijaya. Ratih. Itu wanita itu dan Bapak Pratama. Lihat apa yang mereka lakukan pada kita. Pencuri pembohong. Tunangan Bapak Wijaya memukul kita.
Tuan rumah apaan? Bapak Wijoyo, Anda memukul orang yang salah. Kau harus memukul Jalang ini. Kau persis Jalang yang saya maksud untuk dipukul. Xiao Sun, kamu gila? Kamu tidak memukulku. Kamu menampar wajah Rati. Kamu tahu siapa dia? Siapa lagi dia? Orang miskin yang tak berarti. Kakak kandung? 100%. Sudah kubilang sebelumnya. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Sekarang kau minta ampun, kembali di pintu masuk hotel. Saat kau mempermalukanku, saat kau memukulku, apakah kau pernah berpikir untuk bersikap lembut? Apa? Kau bahkan berani macam-macam dengan kakak Nathan Wijaya, dan menyakitinya? Kau bahkan tidak tahu cara mengeja kematian, bukan? Kirimkan seluruh rantai bukti ke Departemen Kepolisian. Seret mereka pergi dan beritahu Departemen Kepolisian, tuntut mereka seberat-beratnya. Ah, lepaskan kami. Ambil barang lelang Nona Wijaya yang ditata dengan rapi. Baik. Nona Wijaya, ada yang ingin saya bicarakan secara pribadi. Mereka bisa lebih rendah lagi dari yang kukira. Untung kau mengetahuinya tepat waktu, atau akibatnya tak terbayangkan. Ayo. Di pesta ulang tahun, aku akan mengadakan pertunjukan. Standar mereka lebih rendah dari yang kita bayangkan. Untung kamu menyadarinya tepat waktu, kalau tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Ayo, aku akan mengadakan pertunjukan. Di pesta ulang tahun nanti. Jalang itu dan Wira Pratama benar-benar mencoba memperdayaiku di lelang. Tenang saja, Rati. Setelah kamu menjadi Nyonya Wijaya, kamu bisa membalas mereka sesukamu. Seluruh keluarga kami mengandalkanmu. Ku dengar satu botol anggur harganya setengah gaji setahun ayahmu. Aku marah. Jadi dia memberi undangan kepada Ratih dan Miko, meninggalkan kita para sesepuh. Sayang kita tidak bisa menikmatinya. Mereka keluarga kaya dari selatan, dengan standar yang tinggi. Baiklah, baiklah. Dia terlalu terobsesi dengan kakaknya. Aku tidak mengerti. Dia hanya seorang kakak. Cepat atau lambat dia akan menikah. Kenapa dia begitu peduli padanya? Kadang aku bertanya-tanya apakah dia ada yang tidak beres di otaknya. Dan kakaknya juga bersikap angkuh. Rati, saat kamu menjadi Nyonya keluarga Wijaya, jangan lupa hotel yang kau janjikan padaku. Rati, kamu harus menjaga keluarga kami mulai sekarang. Ya, Rati, kamu akan sukses. Ya. Suamiku bilang dia membawa lukisan ini kembali dari luar negeri. Dia memikirkannya dengan matang. Nathan, kamu dan Citra, kapan kalian sampai di sini? Ada sesuatu yang harus kuurus. Aku akan agak lama. Citra seharusnya segera tiba. Tidak ada masalah, aku akan menjaga Citra. Berapa lama lagi? Hampir sampai, Bapak Wijaya. Sekitar 1 jam. Percepat. Citra, hari ini,
Aku akan memberimu kado ulang tahun terbaik. Siapa yang menyuruhmu datang? Bapak Wijaya mengirimiku undangan. Aku berhak berada di sini. Beraninya kau muncul di depanku? Tentang kemarin, kau harus tahu tempatmu. Enyah kau dari kota sungai. Nona Santoso, jaga bicaramu. Jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya. Rati, mau aku memberinya pelajaran? Seluruh pakaian ini sepertinya semua itu hasil karya Adelia. Itu bernilai beberapa kekayaan kecil. Bahkan mutiara keong di kalung itu. Mungkin bernilai puluhan juta. Bapak Wijaya benar-benar memanjakan kakaknya, menghabiskan banyak uang. Dan kakak Bapak Wijaya, sungguh menakjubkan. Citra, akhirnya kau di sini. Tunangan? Jika aku ingat, kau dan Nathan bahkan belum bertunangan, kan? Haha, haha. Jangan sombong seperti itu. Begitu aku menjadi nyonya keluarga Wijaya, kau akan menjadi orang pertama yang aku singkirkan. Citra, akhirnya kau datang. Tunangan. Seingatku, kau dan Nathan belum bertunangan, kan? HMPH, jangan sombong. Saat aku menjadi nyonya keluarga Wijaya, aku akan membereskanmu duluan. Sayang kemarin, seorang bodoh yang tidak tahu apa-apa merusak hadiah itu. Bukankah kau suka ikut campur urusan orang lain? Jika kau butuh, aku bisa mengirim video ini padamu. Ini bukti penghormatanku padamu. Kembalikan ponselku. Hahaha. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa mengirim video ini kepadamu. Ini adalah tanda hormatku. Kembalikan ponselku. Bahkan jika kamu adalah Citra, kamu tidak bisa sembarangan memukulku. Orang itulah yang bicara jelek tentangku padamu. Tutup mulut kotormu. Kamulah dasar anjing tua yang memecah belah kita. Miko, robek mulut anjing tua ini hingga terpisah. Tunggu. Cahayanya menyilaukan. Apa kamu tuli? Apa kau pikir suaraku terdengar akrab? Suara ini terdengar? Beraninya kau memukul Citra? Keamanan. Hajar pasangan kotor itu sampai mati. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Ini kakak kandung Bapak Wijaya. Bapak Wijaya yang membayar gajimu. Mereka berselingkuh. Saya perintahkan kalian untuk menahan mereka sekarang. Berhenti.
Pakaian ini dan perhiasan ini adalah barang curian. Katak berbaju yang berpura-pura menjadi putri. Kau bawa sampah seperti ini tepat di depan Nathan untuk menampar kakaknya. Kamu yang seluruh keluargamu akan lenyap. Dan kamu yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Berapa banyak perbuatan kotor yang telah kau lakukan? Berani mengakuinya. Beraninya kau memukul Ratih, aku akan membunuhmu. Satpam, pukul pasangan kotor itu sampai mati, aku yang bertanggung jawab. Ini kakak kandung Bapak Wijaya. Bapak Wijaya yang membayar gajimu. Mereka berselingkuh, tangkap mereka sekarang. Berhenti. Ada yang bikin masalah di jamuan makan, mengaku sebagai kakakku. Kirimkan padaku begitu selesai. Siapa yang berani menyentuh Nona Wijaya? Bukankah itu Bapak Wijoyo? Apa yang dia lakukan di sini? Bapak Wijoyo, Anda ingin melindungi wanita ini? Kamu buta seperti kelelawar. Kamu bahkan tidak mengenali kakak Bapak Wijaya. Bapak Wijoyo, kamu pikir kamu siapa? Ayolah, abaikan dia. Apa kamu tahu seperti apa wajah kakak Bapak Wijaya? Mustahil dia kakak Bapak Wijaya. Bapak Wijaya mengirimiku foto kakaknya kemarin. Kuharap kau tidak menyesal setelah melihat ini. Kamu gila. Kenapa kau hancurkan ponselku? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau berusaha mengulur waktu dan mengacaukan masalah. Kau bersekongkol dengan pasangan kotor ini, berkonspirasi melawanku, ya? Ada apa dengan otakmu? Tidak ada orang normal yang bisa mengikuti alur pikiranmu. Kena sarafmu, ya? Kau mulai gila. Silakan, jangan pedulikan dia. Bapak Wijoyo, tenang saja. Dia sangat bodoh. Karena kau sangat tidak berterima kasih, aku akan menjatuhkanmu bersamanya juga. Jatuhkan mereka semua. Tangkap mereka semua. Bapak Pratama, acaranya segera dimulai. Ayah? Ibu, kenapa ibu di sini? Siapa yang menyuruh ibu datang? Bukankah kau bilang? Bapak Wijaya secara khusus mengundang seluruh keluarga kita untuk datang ke pesta ulang tahun kakaknya. Apa itu seharusnya kejutan untuk kita? Kapan aku bilang begitu? Acara sebesar ini. Kamu pasti calon nyonya rumah. Ibu benar. Aku yakin Nathan ingin mengejutkan Ratih. Dia akhirnya akan melamarku. Aku selangkah lagi menikah dengan keluarga Wijaya. Apa yang membuatmu begitu senang? Aku yang mengatur mereka untuk datang. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk menambah tamu? Siapa aku? Aku sudah bilang sejak lama. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Kamu kecanduan? Bapak Pratama, keluarkan barangnya. Bapak Pratama, Anda bisa mengeluarkan barang-barangnya sekarang. Ya, Nona Wijaya. Para tamu yang terhormat. Hari ini,
Di pesta ulang tahun Nona Wijaya, saya memiliki bukti tentang mata-mata di dalam grup Wijaya dan individu-individu tertentu yang telah mengantungi uang atas nama Bapak Wijaya dan melakukan kegiatan ilegal. Saya perlu mengungkapkan ini ke publik untuk meluruskan catatan. Ratih, tunggu Nathan datang. Kau harus memberitahunya sekarang. Anjing ini telah lupa siapa tuannya. Pertama, ayah Nona Ratih Santoso. Tutup mulut kotormu, sampah tidak sopan. Di mana Nathan? Kenapa dia tidak menjaga? Bukti tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada penggelapan dana publik. Jangan buru-buru. Aku tahu kamu akan melihat ini. Apa? Nyonya Santoso, sudah tidak tahan? Aku akan membunuhmu. Kenapa tidak? Biarkan semua orang melihat wajah aslimu yang jelek. Silakan. Ini sepupu Ibu Ratih Santoso, Guntur Santoso. Kasus serupa. Ada 17 berkas lagi di sini. Melibatkan Bibi Ratih, sepupu, dan sepupu lainnya. 9 kerabat total. Kamu ular licik, jalang. Aku bersumpah akan membuatmu membayar. Menurut statistik awal, selama 2 tahun terakhir, kerabat ini saja telah mengambil dari grup Wijaya dan mitra-mitranya lebih dari $10.000. Ya ampun. Mengerikan sekali, siapa yang tahan? Pratama, awasi langkahmu saat pulang. Kamu memalsukan bukti untuk menjebak keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu juga Nathan. Nona Ratih Santoso, jangan khawatir, Anda dan kakak tersayangmu berikutnya. Kita lihat saja nanti. Bagaimana caramu menjebakku? Kamu berbohong besar. Bapak Miko Santoso, sebagai kepala keamanan Hotel Bintang Fajar, Anda dicurigai melakukan suap dan penyerangan. Cukup, kamu dibalik semua ini kan? Ya, Jalang ini dendam padaku? Semua ini rencana jahatnya? Dia benar-benar jahat. Tentu saja. Dia akhirnya akan menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Dia sangat kejam. Aku, Ratih Santoso, sebagai tunangan Nathan Wijaya, meyakinkan semua orang bahwa keluarga dan aku sepenuhnya tidak bersalah. Bagus. Dalam perjalanan ke departemen kepolisian, kita butuh kecelakaan, paham? Jangan khawatir, Ratih. Aku janji mereka tidak akan melihat matahari besok. jangan sentuh aku akan jalan sendiri.
Biarkan aku bicara dengannya. Lihat itu. Di dunia ini, Jalang, siapa yang tinjunya paling besar dan dukungan paling kuat dialah yang memegang kendali. Beberapa orang, ketika mereka pikir sudah menang, mereka langsung mendatangi musuhnya dan harus membual tentang itu. Biar ku beritahu, memo suara di ponselku sangat bagus. Bapak Pratama? Benar saja, dia tidak bisa menahan diri. Tangkap. Siap. Miko, hentikan dia. Ah, Setelah aku menjadi nyonya keluarga Wijaya, kau bahkan tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Setelah aku menjadi nyonya keluarga Wijaya. ini sangat memuaskan. Hahaha. Dia hampir membodohiku. Dia ingin membunuh mereka. Dia hampir membodohiku. Dia ingin membunuh mereka. Diam semuanya. Rekaman ini jelas palsu. Ini suara yang dihasilkan AI. Ini palsu yang mereka siapkan sebelumnya. Bahkan kesampingkan itu, rekaman audio diam-diam tidak bisa dijadikan bukti hukum dan tidak diakui lembaga resmi. Tunggu, yang terbaik belum datang. Berhenti menjadi misterius. Kau sudah menghabiskan kesabaranku. Surat pemutusan hubungan kerja dari Departemen Hukum Grup Wijaya dan panggilan pengadilan menuduhku melakukan penggelapan. Bank pinjamanku menagih utang dan bilang aku dicurigai penipuan pinjaman dan mereka akan menuntutku. Hotelku kantor pusat baru saja memecatku. Dan juga begitu banyak panggilan. Aku juga dipecat. Panggilan pengadilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua berhenti bertengkar. Ini sangat mengganggu. Apakah kau ada hubungannya dengan ini? Bukankah sudah jelas? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Penunjukan personel grup Wijaya dan tindakan hukum, bagaimana bisa mereka melewati Nathan? Ketika Bapak Wijaya pertama kali mendirikan grup Wijaya, ia mentransfer semua sahamnya tanpa syarat kepada Nona Wijaya. Sejak awal, Nona Wijaya telah menjadi satu-satunya dan pemegang saham terbesar. Omong kosong, aku tidak percaya. Benar, itu semua palsu. Semua palsu. Kita dijebak. Kita tidak bersalah. Dia benar-benar monster. Dia terlihat seperti gadis cantik. Tapi kenapa dia begitu kejam? Kenapa kau tidak tahan melihat keluarga Santoso sukses? Tunggu apa lagi? Tangkap mereka. Lakukan. Apa kau tuli? Lakukan? Kau mau mati? Kau pikir kau sedang berurusan dengan siapa? Nathan, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, mereka akan menggangguku sampai mati. Mereka bersekongkol untuk menjebakku. Menjebak seluruh keluarga kita.
Bapak Pratama adalah bajingan yang menggigit tangan yang memberinya makan. Sempurna. Nathan benar-benar marah. Dia akan memberi pelajaran padanya. Nathan, pasangan kotor ini menjebak kita. Bukankah itu seperti menampar mukamu? Nathan, lihat aku, tubuh tua ini. Mereka membuatku sangat marah. Ratihku yang malang. Wanita itu jelas tidak baik. Dia mungkin hanya seorang pelacur. Wanita itu sangat kejam. Dia punya muka jalang. Dia pasti main serong dengan Bapak Pratama. Aku curiga Bapak Wijoyo juga selingkuh dengannya. Dia hanya seorang jalang. Nathan, kamu memukulku. Nathan, kamu memukul orang yang salah. Itu jalang itu. Nathan, ada apa? Akan kucakar kamu. Bapak Wijaya, kami. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Nathan Wijaya. Kamu gila. Aku pacarmu. Diam. Dia kakakku, kakak kandungku, Citra Wijaya. Apa? Dia benar-benar? Mustahil. Nathan, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Dia benar-benar saudaramu? Ini semua salah paham. Citra. Maaf. Kamu baik-baik saja? Tenang, aku baik-baik saja. Merekalah yang terluka. Bagus. Salah paham? Buktinya kuat. Kau berani menyebutnya salah paham? Bagaimana kau menjelaskan itu? Kami. Mereka tidak bisa menjelaskan. Tadi, kau menghinaku di depan semua orang ini, menyuruh pengawalmu menyerang kami, dan bahkan mengancam untuk membuat kami tidak pernah melihat cahaya matahari lagi. Apakah ini juga salah paham? Aku bisa bersaksi, Bapak Wijaya. Aku juga bisa bersaksi. Aku juga. Nona Wijaya mengatakan yang sebenarnya. Citra, dengar aku jelaskan. Ada yang menjebakku. Ya, ini jebakan, Bapak Pratama. Itu Bapak Pratama. Dia sudah lama ingin menjatuhkanku. Jadi dia menipumu dengan bukti palsu. Jangan sentuh aku. Menjijikan. Jangan sentuh aku. Citra, percayalah padaku. Ini semua kesalahpahaman. Rati, dan kamu masih berani membantah? Bahkan jika kita bilang, hari ini adalah kesalahpahaman, bagaimana dengan kemarin di lelang? Apakah itu juga kesalahpahaman? Apa yang terjadi kemarin? Ratih, bersama dua orang lainnya, menindas dan mempermalukan Nona Wijaya, memanggilnya pencuri, dan bahkan mencoba menggeledahnya di depan umum. Keamanan macam apa ini? Membiarkan orang-orang tak penting masuk, disewa, menyusup, mencuri, kamu sendiri pencuri? Ratih, ada lagi yang ingin kau katakan? Orang seperti apa aku ini? Kau tahu lebih baik dari siapapun. Aku mencintaimu, dan aku menghormati Citra. Dan beginikah caramu menunjukkan rasa hormat? Nathan, ya,
Aku akui aku sedikit impulsif di lelang itu. Mungkin aku mengatakan hal-hal yang kasar. Tapi, pernahkah kamu berpikir tentang mengapa aku bertindak seperti itu? Itu karena mereka membuatku marah dan aku kehilangan kendali. Wira membawanya dan dengan terang-terangan merebut barangku. Dia bahkan memukulku. Apakah aku harus diam saja? Bukankah dia yang salah? Apa maksudmu, barangmu? Itu adalah hadiah untuk Citra. Apa urusanmu dengan itu? Berani-beraninya kamu mengatakan dia salah? Baiklah. Kalau begitu aku akui aku salah. Tapi meski begitu, jika dia sudah menjelaskannya lebih awal dan menyatakan siapa dirinya, bahwa dia adalah Citra. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini jelas jebakan. Dia sengaja memasang jebakan untukku jatuh ke dalamnya. Dia punya niat buruk dari awal. Tujuannya adalah untuk menghancurkan hubungan kita. Nathan, kamu tidak bisa hanya mendengarkan cerita sepihaknya. Brilian, benar-benar brilian. Ratih, aku harus mengagumimu. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta dan bicaramu yang bisa lolos dari apapun benar-benar tiada tanding. Citra, meskipun ini akan membuatmu kesal, aku tidak bisa membiarkanmu terus berada di jalur yang salah ini. Jika kamu punya masalah denganku, katakan saja, aku akan berubah. Baik, katakan aku tidak memperjelas identitasku. Baik, katakan kamu diintimidasi. Maka aku akan membiarkan semua orang di sini melihat sendiri. Apakah aku menjebak siapapun dan siapa yang sebenarnya melakukan intimidasi? Baiklah, aku tidak memperjelas identitasku. Baiklah, kamulah yang sedang dibuli. Kalau begitu, biar semua orang di sini melihat sendiri. Apakah aku sengaja memancing dan lihat siapa yang benar-benar merundung siapa? Mau apa? Tidak apa-apa. Sudah kubilang, aku kakak Nathan. Tapi kamu tidak hanya menolak percaya padaku, kamu juga menghinaku ke sana kemari. Bukan, getaran murahanmu yang sengaja menyesatkanku. Kamu yang merundung dengan kekuasaanmu dan meremehkan orang lain. Ratih, kamu pantas mati. Berhenti, berhenti. Nathan, dengarkan aku. Video ini palsu. Itu buatan Ai. Itu dipalsukan. Citra. Dia mungkin punya dendam padaku, jadi dia mempermainkanku, mencoba menjauhkanku darimu. Nathan, kita sudah bersama bertahun-tahun, bagaimana kau bisa tidak percaya padaku? Selama kita berhasil memperlambatnya, kita bisa mencari cara untuk mengatur semuanya, dan mengaburkan keadaan. Nathan, aku bersumpah demi hidup keluargaku, aku tidak pernah berbohong padamu. Ya, Nathan, aku juga bersedia bersumpah. Verifikasi? Tidak perlu repot-repot. Teknisi baru saja memulihkan rekaman pengawasan eksterior hotel yang dihapus dan menemukan bahwa kegagalan sistem keamanan adalah ulahmu, Miko Santoso. Itu bukan aku. Nathan, biarkan aku menjelaskan. Putar rekaman keamanan yang sudah dipulihkan. Tidak. Nathan, aku mohon, jangan tonton, itu semua palsu. Maksudmu, rekaman yang kuperintahkan untuk dipulihkan juga palsu? Binatang. Mereka sekelompok binatang. Tidak berhukum, tidak berperasaan. Bapak Wijaya, Anda tidak bisa membiarkan mereka lolos. Ratih, beraninya kau masih membantah? Apakah hatimu terbuat dari batu? Kalian semua pantas mati. Bukan seperti itu. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Lalu apa?
Nathan, aku salah. Aku tahu aku salah. Citra menyelamatkan hidupmu. Dan begini caramu membalasnya? Bunga-bunga itu dari murid-muridnya. Kau merusak barang-barang yang dibelinya untukmu. Kau bahkan mengobrak-abrik kopernya. Kau memeriksa barang bawaannya. Kau menghina orang tua kita. Kau menginjak foto keluarga kita. Dan kau berani menyakitinya dengan alat pemadam api? Ah. Kau merobek surat yang kutulis, kau menyebutku pecundang. Aku tidak menyalahkanmu. Karena aku benar-benar tidak melindunginya dengan baik. Tapi kau tidak berhak memfitnahnya. Dia kakakku. Orang terpenting dalam hidupku. Rati, meskipun aku mencabik-cabikmu, itu tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kebencianku. Orang jahat dapat balasannya. Maaf, Citra, ini semua salahku, aku salah menilai orang, aku tidak melindungimu. Aku membiarkanmu menderita. Aku benar-benar brengsek. Bodoh, sudah kubilang. Ini bukan salahmu. Kan, aku baik-baik saja sekarang. Dan soal balas dendam, sudah kuurus. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, mereka akan busuk di penjara. Aku bersumpah mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Jika aku gagal, maka aku akan. Jangan bilang begitu, Nathan. Kau kakakku. Selama kamu aman dan bahagia, itu hadiah terbaik bagiku. Tunggu. Nathan, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Aku hamil anakmu. Ini laporan kehamilannya. Nathan, Rati sedang mengandung anakmu. Kamu tidak mau anakmu lahir tanpa ibu, kan? Anak itu adalah darah daging keluarga Wijaya sendiri. Coba lihat, kenapa aku tidak pernah tahu kamu bisa hamil? Banyak yang tidak kamu ketahui. Hei, bos. Butuh apa? Santai. Beritahu mereka tentang hubunganmu dengan Rati Santoso. Kami sudah bersama cukup lama. Dulu kami sering berkencan. Kamu bohong. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dasar sampah tak berguna. Nathan, Citra pasti menyewa seorang aktor untuk menjebakku. Diam. Masih ada bukti hubungan singkat kami di sini. Ingin aku menunjukkannya pada semua orang? Kamu. Nathan, jangan dengarkan dia. Aku bersumpah tidak mengenalnya. Kamu cinta pertamaku. Sebelummu, aku tidak pernah punya pacar. Keluar dari sini. Perempuan ini benar-benar jalang. Dia juga mandul. Kamu memfitnah saya. Berikan saya berkas-berkas itu. Itu palsu. Berani kau sentuh aku? Ini kebenarannya. Dokter bilang dinding rahimnya setipis kertas. Dia tidak akan pernah hamil seumur hidupnya. Bapak Pratama, panggil polisi, tangkap Ratih dan Miko, semua yang terlibat dalam menindas kakakku dan menggelapkan aset grup Wijaya, kirim mereka semua ke polisi. Beritahu Departemen Hukum, aku ingin mereka membusuk di penjara. Baik, Bapak Wijaya. Panggil polisi. Tangkap Ratih, Miko, semua yang terlibat dalam perundungan kakakku, dan semua yang menggelapkan aset grup Wijaya, serahkan mereka ke polisi. Hubungi Departemen Hukum. Aku ingin mereka membusuk di penjara. Ya, Bapak Wijaya. Hei, bukankah itu mantan tunangan keluarga Wijaya? Disinilah tempatmu.
Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini? Semua salahmu, idiot, pembuli yang didukung, ya? Pembohong, kau menipuku. Tidak bisakah kau tinggal lebih lama? Tidak. Aku sudah terlalu lama di sini. Kita tetap berhubungan ya. Pembohong. Berani macam-macam dengan aku? Tidak mau tinggal lebih lama? Tidak. Aku sudah cukup lama di sini. Tetap berhubungan. Berikan grup Wijaya padaku. Atau aku bunuh dia. Baiklah. Aku akan memberikannya padamu, jangan sakiti Citra. Bapak Pratama, siapkan sekarang. Baik, Pak. Kontraknya, Bapak Wijaya. Bukankah aku baru saja kabur dari penjara? Kau pasti bermimpi.